Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fagir Faisal Reza. Jadi seperti ini ya Habib, Al-Fagir ingin bertanya, di kalangan remaja seperti saya saat sedang ini sedang trennya mengikuti style barat. Sementara apabila menghidupkan sunnah dianggap kuno atau kampungan. Mohon pendapat dan penjelasan dari Habib dan mohon kiranya memberikan motivasi biar kita semakin bersemangat menghidupkan sunnah di kalangan masyarakat. Jazakumullah khair. Ya, sangat bagus ya pertanyaannya, apalagi munculnya dan keluarnya dari seorang pemuda. Semoga antum dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pemuda-pemuda yang peduli kepada agamanya, peduli kepada syariat nabinya, dan semoga mendapatkan kasih cinta nabinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah luput dari perhatiannya suatu hal apapun, baik yang sudah terjadi atau tengah terjadi atau akan terjadi. Semuanya sudah dibahas oleh Nabi SAW. Dan termasuk yang dibahas dan disampaikan oleh beliau kepada kita semuanya, yang kita bisa mengetahuinya melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama dengan riwayat yang sahih. Bahwasanya nanti akan datang suatu zaman di mana kalian semuanya akan mengikuti mereka satu jengkal demi satu jengkal, satu depak demi satu depak. Bahkan kalau seumpama mereka itu masuk ke dalam suatu lubang, ya, seperti lubang biawak, maka kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Maka kemudian mereka, para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah Nasara dan Yahud? Maka kemudian Nabi SAW, kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi sudah jelas ya, bagaimana tren ini menunjukkan akan mukjizat Nabi Muhammad SAW di dalam mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi tapi sekarang sudah terjadi, seperti yang diungkapkan 1400 tahun yang lalu. Sehingga seakan-akan Indonesia ini tidak punya budaya. Anak muda kita itu seakan-akan seperti layang-layang, tergantung kemana anginnya. Jadi tidak mempunyai sebuah kekokohan, kemantapan iman dan takwa maupun budaya kita sendiri yang kita menganut budaya ketimuran sebetulnya. Tapi seakan-akan anak-anak muda kita lepas kendali ya, sehingga mereka itu ikut tren-tren barat ya, ikut tren Korea, Jepang, Cina dan sebagainya, dan bukan ikut tren kepada tren keislaman, tren keimanan dan ketakwaan serta kesunahan yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan apa yang harus kita lakukan? Ya, kita seperti yang disampaikan Nabi SAW. La takun imma'a, kata Nabi SAW. Jangan kamu menjadi seperti imma'a. Maka ditanya, apa imma'a ya Rasulullah? Imma'a yang mengatakan pada dirinya dan menerapkan teori tersebut di dalam kehidupannya. In ahsanan nas ahsanah, wa in asa'u asanah. Kalau mereka itu, kebanyakan manusia itu berbuat jelek, kita ikut. Kita juga melakukannya. Tapi kalau mereka itu berbuat baik, maka kami juga berbuat baik. Jangan. Kata Nabi, wattinu anfusakum, kuatkan, kokohkan hati kamu untuk tidak mengikuti yang tidak baik. Kalau mereka itu baik, kita harus lebih baik. Tapi kalau mereka tidak baik, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita bukan termasuk golongan tidak baik itu. Dan kita jangan malah ikut-ikutan mereka. Itu perintahnya Nabi. Akan tetapi, seseorang itu tidak akan melakukan suatu hal ya, yang melawan arus, kecuali setelah dia tahu dengan konsekuensinya, tahu dengan maksud dan tujuannya, visi dan misinya, serta tahu dengan orientasinya. Nah, kalau dia nggak tahu, maka dia itu akan terbawa saja begitu saja, karena dia tidak mempunyai sebuah prinsip dalam kehidupannya, gitu ya. Karena iman itu adalah prinsip, keyakinan ya, iman itu, dan begitu pula ketakwaan. Nah, sehingga tatkala orang itu kosong daripada ilmu agama, maka tidak ada perbandingan. Jadi misalnya seperti kita para santri dan santriwati ya, ketika terbentur kepada suatu keadaan, di mana keadaan itu harus dilakukan, dan yang harus dilakukan itu ada suatu pekerjaan yang dosa misalnya ya, maka dia ada dua perbandingan, dilakukan atau tidak. Dilakukan, dia tahu ini ada dosa dan ini akan membuahkan sebuah keapesan. Kalau tidak lakukan, maka dia akan mendapatkan pahala.
Ada perbandingannya kan? Kenapa? Karena dia punya ilmu. Nah, sementara di luar sana itu nggak ada perbandingan semacam itu. Neraca itu tidak ada. Sehingga tren apapun yang datang langsung mengikuti saja. Nah, jadi sebab utamanya karena mereka tidak mengikuti, tidak melazimi, tidak menghadiri majelis-majelis yang dibuat oleh para ulama. Apalagi sekarang ini untuk menghadiri majelis itu nggak perlu keluar rumah. Ya. Cukup kita buka YouTube, cukup kita buka medsos, di situ ada. Sudah kajian-kajian yang diinginkan, mau kajian terkait dengan apa. Kajian terkait dengan maulid, kajian terkait dengan sifatnya Nabi, kajian terkait dengan fikih, kajian terkait dengan tauhid, semuanya ada. Walaupun himbauan kami adalah hati-hati di dalam memilih seorang guru untuk kita belajar kepadanya. Karena memang ini adalah zaman fitnah, di mana fitnah itu telah menjalar dan tersebar di mana-mana di segala aspek kehidupan manusia. Nah, dan termasuk di dalam pendidikan juga, dalam pengajian juga. Nah, jadi cari kepada ulama yang berguru atau cinta kepada para habaib. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Nabi SAW. Mathalu ahli baiti kamathali safinatin Nuh man raqib najah wa man lam yarkab gharik. Ya, artinya perumpamaan keluargaku ini sama seperti perahunya Nabi Nuh. Di mana pada saat terjadi taufan itu nggak ada selamat kecuali bagi mereka yang naik ke perahu Nabi Nuh itu. Nah, sehingga perumpamaan keluargaku di saat terjadi fitnah dan tersebar yang dahsyat luar biasa, perumpamannya sama seperti perahu Nabi Nuh. Yang naik ikut mereka, maka dia akan selamat. Yang tidak naik, maka dia akan tenggelam dalam fitnah itu. Nah, sehingga yang dimasukkan dengan keluarga Nabi di sini bukan semua keluarga Nabi ya, tapi keluarga Nabi yang masih mempunyai ilmu dan masih berpegang teguh dengan ajaran kakek moyangnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak melenceng. Bukan semua keluarga Nabi, gitu ya. Tapi keluarga Nabi yang alim, keluarga Nabi yang mengamalkan dengan ilmunya, keluarga Nabi yang masih berada di dalam khitohnya, keluarga Nabi yang masih bermazhabkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan itu yang disebutkan dengan as-sawadul a'dham, sebagaimana tersebut dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau anak-anak muda kita ingin mereka itu tidak terbawa dengan tren yang ada sekarang ini, ya, maka mereka itu harus mendekat kepada para ulama. Mereka harus mendengar kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama sehingga akan tumbuh, ya, merebak dalam hatinya keimanan dan ketakwaan. Maka keimanan dan ketakwaan itulah yang akan mencegah mereka dan menghalang mereka untuk mengikuti tren-tren yang tidak baik itu. Nah, selamat mencoba dan semoga antum termasuk yang selalu melazimi dan menghadiri majelis-majelis yang dibuat oleh para ulama. Amin ya rabbal alamin. Silahkan, Sabek.